ada satu tadi yang ini menarik sekali. Balik yang tadi berarti ya, orang itu harus meraih dan merebut kesempatannya, Pak ya. Walaupun Bapak datang ke Malaysia, tapi kalau anak itu tadi tidak punya attitude begitu, bertanya, berinisiatif, mungkin ceritanya akan berbeda. Betul kan, Pak ya? Betul sekali. Oke, Pak, ada satu lagi Pak yang mungkin ini ternyata sudah sejam lebih kita ngobrol. Mohon maaf, ini saya sangat suka soal ngobrolan ini. Ini Pak, kalau boleh tentang Indonesia Pak. Tadi kan Bapak sudah di 40 tahunan di Amerika, tetapi menurut saya energi Bapak untuk membantu atau kembali atau peduli pada Indonesia itu sangat kuat. Tentu Bapak juga pasti menolong orang lain di seluruh dunia, saya yakin. Tapi untuk Indonesia yang saya mau cerita. Ada sesuatu yang mendorong Bapak itu atau naturally you just help everybody atau gimana Pak tentang itu Pak? Mungkin Bapak punya kesan sendiri. Jadi sebenarnya kalau priority itu selalu saya memikirkan Indonesia. Oke. Anytime you ask me anything, if I can do it, I'll do it. Begitu. Karena saya lahir di sana kan. Kenapa enggak membantu orang Indonesia? Anything that people talk about Indonesia, if I can help, my ears open right away. My brain, like, what can I do? Jadi tanya aja siapa aja yang mengontak saya, biarpun terkadang out of the blue I got email from Indonesia. This is another story. This is another story. Jadi murid saya itu yang tadinya di UPM ya, ada meeting di ITB. Terus dia bilang, Pak Truna, saya nanti presentasi riset saya yang dari ITB ya. Dia waktu itu dia dari UPM. Go ahead, do it. Jadi presentasi lah dia ada poster, terus nama dia, kemudian di US kan biasanya advisors, my name is the last ya. Jadi ada seorang dosen dari Undip ya. Dia orang kimia juga. Dia baca-baca karena dia tamatan ITB juga. Baca. Oh, ini kok ada orang Batak ini mas sama warganya. Terus saya bilang, he's my advisor. He's a full professor in the US. Setelah itu saya dapat email dari dosen ini kan. Hey, marga kita sama. Saya baca kamu murid kamu, bekas muridmu lah ya, dia udah asisten. Gimana kalau saya like refreshing ke sana gitu? Saya bilang, okay, you can. Terus saya bilang bidangmu apa? Gitu. Bilangnya physical chemistry. Saya bukan bidang physical chemistry, tapi saya bisa tulis letter of support. Tapi nanti Anda berhubungan dengan kolaborator saya, computational chemist, physical chemist. Oh iya, memang saya pengen computational ya. Jadi dia tulis exchange refreshing itulah Pak ya untuk dosen. Same, or atau mungkin dulu namanya academic recharging. Recharging, yes, that's it. The recharging. Program academic recharging, I think that one. Oke. Saya bilang saya tulis dan saya bilang nanti Profesor Kuchera juga tulis, jadi Anda jadi tidak neko-neko lah gitu ya, kok ini orang physical chemistry kok ke farmasi gitu kan. Dia datang sini gitu, dan dari sini dia belajar banyak tentang computational dengan kolaborator saya, dan saya ajarin gimana cara nulis. Ya, dapat dana dia actually when they go back. I teach him how to write the grant gitu. Dan itu semua dimulai dari melihat sebuah poster atau berkas yang ada namanya sama. Marganya sama gitu loh. Wow. And then he just sent me an email, marganya sama. I say okay, and then what's your story? Actually I got my PhD from Sandwich from Germany, but I wanna learn something. I've never been in the US, and I wanna learn something. Yeah, okay. Kebetulan waktu itu saya tulis gitu, saya kebetulan diundang di Indonesia, dapat telepon dari dia, saya tulis ini recharging, kau terima? Yes, you can come. Itu makanya saya bilang, kalau kayak Bapak bilang kan ya, itu kalau ada Indonesia aja gitu, no matter how. Kemarin juga ada orang ya,
dari Jepang itu orang Indonesia gitu ya tulis, hey, I heard about you, can you be my mentor? I say, yeah. So we've been chit-chatting like every couple of months. We just have a Zoom, and then the guy is really smart, and yeah, he has the initiative. So okay. Fine. Why not gitu ya kira-kira Pak ya? No, yeah. Oke, saya kira ini sangat little things can help them, right? Right. Dan menurut saya cerita ini sangat Pak, sangat menggugah juga, sangat menyegarkan menurut saya. Ketika orang biasa, mungkin nanti Bapak bisa berkomentar begini Pak. Orang Indonesia yang sudah berpendidikan di luar negeri gitu, kemudian ada macam-macam cerita tentang mereka ini ya. Ada yang kemudian memilih untuk tidak begitu peduli, entahlah mungkin mereka punya alasan sendiri, mungkin sibuk segala macam. Tapi assumption. You shouldn't have any assumption, right? So tidak ada asumsi ya. Yeah. Oh, alright, ya. Betul Pak, terima kasih Pak. Artinya saya hanya tidak ingin, karena begini Pak, banyak sekali orang yang dengan mudah kemudian menuduh orang seperti itu salah atau bersalah gitu, karena tidak mau berbakti kepada bangsanya gitu. Kita mungkin dia punya ini sendiri, mungkin yang kita nggak tahu. Nah, itu satu hal, dan Bapak sudah menunjukkan hal yang sangat baik, jadi saya terima kasih. Nah, yang kedua sekarang Pak, LPDP, mungkin Bapak dengar cerita ini. Orang yang mendapat LPDP lalu ke luar negeri, kemudian ada beberapa yang memutuskan tidak pulang. Oke, itu satu hal. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, kalau saya, ya kalau itu kontrak, ya kalau memang kontrak dia harus kembali, ya harus kembali gitu. Ya kan, I don't know, maybe I'm become American now, right? So, ya, apa legalnya ya udah kita ikutin itu ya, Pak. Ya, tapi itu kan nggak bisa kita paksakan juga gitu. Betul. It's how do you loyalty, that like you say, loyalty comes from within, right? You cannot. Basically, loyalty atau respect is earned. Yeah. Of course. Di sisi yang lain Pak, saya setuju dengan apa yang Pak sampaikan. Kalau kontrak is kontrak, law is law. Tapi kalau memang kita bicara soal bagaimana orang Indonesia memilih stay di luar, ini di luar soal kontrak ya Pak ya. Oh yeah, that's fine. I say it's fine. Yeah, right. I also agree dengan hal itu, seperti Bapak yang ternyata juga menjadi a very good focal point untuk collaboration gitu. Seperti apalagi dengan attitude yang sangat baik seperti Pak Truna gitu. Yeah, I'm just separating the two, right? The human side and then the legal side, right? Tapi but saya pikir gini ya. Misalnya ya dia pun kontrak, dia tinggal di sini, ternyata dia kembali membantu. Which is best compared to if you go back and then becomes frustrated and don't do anything, right? Kan kita tahu sendiri kan, bidang-bidang tertentu membutuhkan dana-dana yang besar untuk melakukan research ya. But you go back and then you cannot develop your idea and you die in the vine kalau kata orang mereka. Kenapa? Yeah. So yeah, it's a complex system. Yeah, I don't want to make an assumption about each individual or whatever. Yeah. But as long as they contribute, and a lot of people contribute to, I mean, apalagi dengan I4, I see a lot of people became active and doing. Yes. Nothing wrong with that. Okay. Yeah. I agree with you, Pak. Pak, sebelum kita lanjut, Pak, do you still have time? I have until 10 for you. Good. Thank you very much. You can end it or whatever if it's too long. Pak, saya mau lihat ini Pak, yang lebih ringan sedikit sekarang. Ketika Bapak dari UI dulu, langsung ke Amerika, asumsi saya, mudah-mudahan ini betul, Bapak belum pernah ke Amerika sebelumnya, betul Pak ya? Saya belum pernah naik kapal terbang. Oke Pak, tentang bahasa Inggris yang mau saya cerita. Tentu yang saya bayangkan di Indonesia tidak pakai bahasa Inggris secara formal gitu, tapi walaupun Bapak pasti belajar. Bagaimana waktu itu Pak? Ceritanya. Ya, jadi orang tua saya, balik ke orang tua. Jadi waktu saya SD, SMP, SMA itu sudah les bahasa Inggris setiap hari Kamis. Nah, guru saya itu orang India. Dia nggak mau bahas, kalau dia datang setiap jam, kita bertiga anaknya, anak bapak saya 3, saya yang paling kecil.
Kita harus bahasa Inggris terus. Dia nggak mau bahasa Indonesia gitu. Sekali-sekali kita mau nanya gitu. Nah waktu itu kebetulan saya juga waktu di SD itu kita dimasukin sekolah metodis tuh. Metodis itu hari Sabtu we speak English. Alright. Nah kebetulan kemudian SMP SMA Katolik English program is really good. And I always nggak mau boasting ya. I always score 100 lah. Kalau English. Jadi kalau waktu masuk UI itu I read all the textbook like all the top books in analytical, organic, physical. Ya. Jadi once in a while I see my teacher make a mistake, but I just shut my mouth. Jadi, wow. Jadi artinya bekal belajar di masa kecil itu sangat penting, sangat kuat ya bagi Bapak ya tentang bahasa Inggris itu ya. Tapi kayaknya anak-anak Indonesia sekarang bahasa Inggrisnya is very good loh. Nah, saya setuju Pak. Untuk di bawah saya ini, saya mungkin generasi terakhir yang bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus gitu mungkin ya. Tapi yang sekarang betul. Anak-anak saya, anak saya ini Pak, mungkin sekedar intermezzo sedikit. Anak saya tahun ini masuk kuliah di UGM. Jadi dia juga bahasa Inggrisnya bagus sekali gitu, maksudnya dari dibandingkan saya itu luar biasa sih. Akses itu luar biasa memang sekarang Pak ya terhadap itu gitu. Tapi untuk kembali ke sana Pak, berarti Bapak pernah nggak mengalami masalah gitu misalnya ketika tiba di Amerika dengan ya pernah. Jadi begini ya. Kalau untuk menulis, untuk ngambil ujian menulis, it's no problem. Bahkan saya langsung setelah datang langsung qualifier beberapa minggu kemudian harus ngajar di depan kelas. Oh ya, karena Bapak sebagai teaching assistant ya. I'm a teaching assistant. Alright, oke. Bayangin. Every other days, I teach 3 times a day, right? I have to prepare like 2 or 3 hours what I teach in 15 minutes. Okay. Because that's my panggung, yeah. That's my panggung. Right? We just have to prepare that, right? Yeah, I have to take care of it because I can't be a bad teacher. That's my thing, right? So okay, I agree. Suatu waktu begini ada lucu juga gitu. Kita tahu nggak? N is equal to D. Bahasa Indonesia kan dan sama dengan AND. Iya, correct. Iya. Jadi suatu waktu saya menulis, add phenol plus, bukan plus, saya bilang DAN, sodium hydroxide. Jadi murid saya bilang, who is Dan? That's a funny story that I never forgot. So your Indonesian came out, eh? Came out, yeah. Who's Dan? Oh, I said, no. I meant it. So everybody laughed. So all my students, every time we met, Dan is equal to N. So it's our joke. Oke. Tapi itu lebih ke apa small mistake atau ini. Tapi dalam hal bahasa Inggris secara umum berarti basicnya sudah cukup kuat ya. Cukup kuat. Tetapi yang paling lemah itu ekspresi ya. Jadi waktu kita baru datang itu the whole semester I am so exhausted because speaking is totally different than just writing. Because you have to kind of like merubah, kan biasanya waktu kita baru datang itu somebody says something, you translate to Indonesia, and then you have an answer in Indonesia, translate to back English. That's hard. Kerja 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Yeah. Setelah itu, then you just so walk means walk. You don't translate it anymore. Jalan and that's the hardest. Sampai kemudian bermimpi pun pakai bahasa Inggris kan begitu. I was gonna tell you that. So jadi pernah saya mimpi situasinya di Indonesia ngobrol-ngobrol sama orang tua saya nggak bisa bahasa Inggris, but everybody speak English, Jadi di mimpi Bapak bahkan orang yang tadinya tidak bahasa Inggris pun jadi bisa bahasa Inggris. And then I woke up, I said,
oh, my mom and dad can't speak English. They can speak Dutch a little bit, but you know. So then I read an article, and somebody said, you know, once your dream in that language, it means you already adopted that language. So I said, okay, man. Right. Oh, jadi oke. Kalau dulu dengan situasi yang tidak sebaik sekarang dalam hal akses, itu pun Bapak sudah mendapatkan kesempatan itu ya. Jadi saya kira Bapak berterima kasih dengan orang tua yang memberikan itu ya, privilege itu ya. Privilege boleh kita bilang ya dalam hal ini, karena mungkin tidak semua anak bisa mendapatkan itu di masa itu ya. Ya. Yeah, it's my parents is not a rich people. I mean, yeah, but they dedicate. Yeah, biasalah orang Batak kan. Orang Batak itu pendidikan number one. Oh iya. Luar biasa. Bapak ngomong-ngomong intermezzo sedikit nih, light stories. Bapak nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Iya, sudah direkomendasikan, tapi sama teman-teman dari Amerika juga kawan dari orang. But I'm a cheap person. Cheap means frugal. I don't pay for Netflix or anything, so because I focus on writings, other things, berkebun, melukis, and yeah. Saya sebagai orang Bali sangat suka itu Pak, film itu, nangis kami nontonnya. Relate somehow karena ternyata kan nilainya juga universal gitu. Ya, not to mention Benedion, saudaranya itu kan murid kami di Teknik UGM ya Pak. Ya, dia adalah dari teknik industri, jadi memang anaknya kreatif. Yeah, well, if you want to say it, I live it anyway, myself. That's very true. Ya, so I probably say, oh yeah, it's the same like me. That's what I did. Ya, betul juga. Saya nanti merekomendasikan Bapak nonton, terus Bapak malah bilang, ini kan sama dengan keseharian saya. What should I watch? That's how, you know, that's my life, you know. That's very true. That's my life, because I remember, you know, selalu naik becak ke sekolah, jalan kaki pulang pergi kadang-kadang, and you know, my father only have like this Google motorcycle. That's the only thing we have, you know. Tapi when it comes to education, they really dedicate. Oh yeah. Ini saya kira juga nilai-nilai, sebenarnya ini kan klise Pak, tapi harus diingatkan lagi orang-orang kadang tentang ini Pak. Apapun bentuknya lah ya, kan pendidikan tidak selalu berarti harus kuliah tinggi atau apa ya Pak ya. Jadi pendidikan is pendidikan. Jadi saya kira in that level kita harusnya universal ya tentang itu, bahwa pendidikan itu penting. Ya. Pak. Yeah, just in that sense ya. Jadi ada murid saya yang baru selesai nih ya, dia baru selesai. Dan dia sudah diterima di Merck ya, sudah belum defense-nya nanti Juli, tapi sudah diterima di Merck ya. Kebetulan dia juga berasal dari Kansas, tapi bukan berasal dari orang tuanya, ibunya dari Korea, orang tuanya bapaknya dari sini gitu ya, orang sini. He's not. Dia bilang, I never see, karena kan dia dapat offer letter. And I never see that much money before. And jadi jawaban saya, that's the power of education. Wow, that's really touching. Thank you, Pak. Ya memang terus terang begini, Pak. Orang itu kan tergantung situasi hidupnya. Ada orang yang betul-betul membutuhkan hal-hal yang sangat pragmatis di saat ini. Maka ketika pendidikan itu bisa menawarkan hal pragmatis itu, maka disitulah kekuatan pendidikan menguat ya Pak ya, menurut saya. Karena kalau tidak begitu ya orang kan, saya perlu makan gitu kan. What can I do with this degree if they don't really give me something that I can eat? Tapi yang kejadian seperti tadi itu betul-betul momen penting tuh untuk membuat the power of education itu powerful jadinya statement. Ini salah satu cerita juga ya. Itu mertua saya itu self-educated person ya. Dia ke kuliah 2 tahun, dia bilang, oh this is not for me, but I'm focusing on certain things ya. Dia self-educated, dia buka dia punya perusahaan sendiri, nggak selesai sekolah, but he's successful, retire in 58 years old ya. Dia wow. But he educate himself. He knows a lot, but
his thing. Betul, Pak. Tidak ada kalau universitas ya. Ya, itu kan juga terjadi pada banyak teman-teman kita atau orang yang kita kenal ya. Ya, not to mention orang seperti Mark Zuckerberg or Bill Clinton misalnya. Bill Gates. Bill Gates, kok Bill Clinton sih? Nah, Bill Gates. Artinya kan secara formal mungkin memang tidak bergelar, tapi mereka pastilah dengan serius mendidik dirinya kan. Oh, gitu. yeah. You can't do it without learning. Exactly. Ya, artinya agar orang tidak salah paham gitu ya Pak tentang bergelar dan terdidik ya. Saya kira Bapak juga sangat baik tadi menceritakan itu. Gitu. Yeah, because but you have to be educated, right? You have to know what your trade, right? Anda harus tahu trade Anda. Kalau Anda expert, ya biar buka company apapun, nobody will come to you because you're not solving that problem. Betul. Kalau kata orang-orang keren dalam entrepreneurship itu, you don't build companies or anything, you solve problems kan gitu kan. And then money and everything will menyusul atau datang gitu ya. Ya, makanya saya juga kalau murid-murid PhD saya bilang, I'm teaching you how to solve problem. Those three means nothing. It's just like a title, but if you can't solve problem. Jadi saya selalu mohon maaf ke Indonesia gitu, saya bilang, degree is important, but that's not, and some people just want that degree, because they can put it in their name, or, but if you cannot use it or cannot solve things for that, what is that useful? Okay, I can see your point, Pak, clearly. Thank you so much. Alright, Pak Truna, saya yakin Bapak juga punya banyak aktivitas, tapi ini sangat menyenangkan obrolan ini. Saya akan boleh menutup dengan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Mungkin tentang ini Pak, tentang lebih kepada harapan atau pesan mungkin Pak, kepada dua pihak. Saya sebagai guru, dosen, Bapak juga, mungkin saya sangat ingin mendengar what is your message Pak, kepada para guru, para dosen seperti kami ini, di Indonesia mungkin terutama, dalam hal yang tadi kita bicarakan itu, Pak Truna. Yeah, I said it when somebody interviewed me before, and they could in one of the published article, yeah. Sometimes kadang-kadang murid kita itu lebih pintar dari kita loh, yeah. You just give them away, right? Kalau untuk dosen, don't be surprised. Your student will be a Nobel Prize winner, and you give them the way. Your job is giving them a way to achieve their potential. Now, untuk murid-murid, it's up to you. It's not up to anybody else. Right. That's all I say. Because saya juga, kalau di sini murid saya itu nggak pernah saya jadi polisi. I said, you drive everything. I give you the way. I open the door. I get rid of all rintangan, That's my job. All right. You are the one that going through, not me. Okay. And I did that a long time ago. Somebody give me away. Right? George Wilson, yes, correct. Bob Bates, the chairs we here, give me away. Correct. Give that opportunity, I take it and do it to the best I can. Okay, but you're the one who did it, kan gitu kan? Yeah. Nobody else. And if I fail, it's not. I cannot blame anybody else. It's me. Yeah. It's me. But I fail many times though. But I get up. Because saya kan pemain bola soccer. Dijaga itu, bangun lagi, keep playing. That's for the students, for everybody. Nobody. Bukan soal berapa kali jatuh gitu, karena pasti jatuh kan Pak ya, pasti pernah jatuh. Tapi the question is kamu bangun lagi apa enggak kan gitu ya? Yeah. Some people just say, I quit. But if you want to be successful, never quit. You find new ways, maybe, you don't hit the wall all this time, right? Find a way. Okay, interesting. Ini ada tambahan baru lagi, karena kalau biasanya kan kita
fokus pada nasihat klasik dan klise itu, winner never quit, quitter never win. Tapi Bapak tadi memberikan satu wisdom di situ. Winner atau tidak quit itu juga bukan berarti selalu melakukan hal yang sama, tapi kalau memang udah mentok ya you do ambil jalan yang lain, kan itu juga termasuk cara kita untuk tetap. Ya, kalau dipikir-pikir ya Pak ya, saya pengen jadi professor here, but I don't have the chance at that time, 1989, nobody listened to my CVs or whatever publication I have. Ya, saya sabar dulu lah, kerja di Lawai Cancer Research, kerja di sini, kebetulan ada kesempatan, I find my opening, I take it. Oke, betul. Artinya di tahun itu Bapak menghadapi tembok sebenarnya kan gitu ya. Tapi kemudian ya udah, kalau orang Jawa bilang melipir dulu sedikit kan gitu. Take your time, be patient, tapi bekerja dengan baik, lalu ketemulah jalan yang lain. It was amazing when I got this job, search committee chairnya setelah saya dapat job pindah, boy, your recommendation letter, all of them like 3 pages, so I'm not trying to do this, but that's the truth. I know, yeah, thank you, Pak. I understand that. So the same thing for me when I write. If the student is good, I always write 3 pages later. Oke, Pak. Ini sekedar untuk ini saja menyenangkan hati saya nih, karena saya kan menulis rekomendasi untuk beberapa mahasiswa saya sekarang. Saya memang menulis itu memang agak panjang, jadi saya sekarang tidak merasa bersalah nih. Karena bagi saya, kalau memang menulis rekomendasi, Pak, betul-betul karena memang kita merekomendasikan, kita mengenal dia, and put some personal touch in that. Tidak hanya sekedar mengatakan anak ini baik atau anak ini pintar, itu kan kita juga tahu ini tulisan yang tidak dibuat dengan pengetahuan atau dengan hati gitu ya. Oke. Right. Yeah, so on the other side, right? I review a lots of this, right? Saya graduate director, saya baca, saya tahu it's just like it's done in the 5 minutes or it's done helping somebody, so I can tell. Atau kadang-kadang kita tahu ini kayaknya nggak saling kenal deh dua orang ini. Yeah, you can tell. Alright. Oke, Pak Truna, luar biasa. Ini saya pribadi merasa sangat inspired. Terima kasih Pak sudah berbagi bersama I4, dan ini akan nanti kita tayangkan. Mungkin ada berapa yang kita potong untuk biar tidak kepanjangan. Tapi mungkin potong bukan berarti kita buang, tetapi kita akan bagi-bagi menjadi beberapa video. Yeah, that's fine. Whatever help. Baik. Terima kasih Pak Truna, luar biasa. Kalau Bapak ada mungkin if you want to say anything? No. Thank you very much for the opportunity. I thank you so much. We really appreciate, Pak. Nanti kita akan kontak-kontak lagi Pak Truna. Terima kasih atas dharma bakti yang baik untuk Indonesia dan untuk I4 mungkin secara khusus. Thank you, Pak. Thank you very much, Pak. Selamat pagi dari Jogja. Selamat malam dari Jogja. Malam. Terima kasih Mas Wolf. Silahkan di off dulu, apa di stop recordingnya, nggak apa-apa saya kira. Alright, oke. Oke Pak, silahkan.